Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu dosen Dr. Hajia Syamsida MPD selaku dosen mata kuliah Sosiologi Keluarga. Perkenalkan, saya Putri Ulia Atika Arfi dengan NIM 21028502061. Baik, saya akan memaparkan hasil diskusi saya tentang analisis fenomena keluarga tentang kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Jadi tujuan masalahnya yaitu menjelaskan yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga. Kedua, menjelaskan apa saja bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Ketiga, menjelaskan faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga. Kelima, menjelaskan perlindungan bagi korban KDRT. Yang pertama itu pengertian kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga memiliki arti setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan yang terlibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan atau penataran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga. Kemudian, masalah kekerasan dalam rumah tangga telah mendapatkan perlindungan hukum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang antara menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk. B. Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia. C. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan. D. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf A, huruf B, huruf C, huruf D perlu dibentuk undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Pada bagian B, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dibedakan ke dalam 4 macam. Yang pertama, kekerasan fisik. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, dan luka berat. Perilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan di antara lain adalah menampar, memukul, meludahi, menarik rambut atau menjambak, menendang, menyudut dengan rokok, memukul atau melukai dengan senjata, dan sebagainya. Biasanya pelakunya ini akan nampak seperti bilur-bilur, muka lebam, gigi patah, atau bekas luka lainnya. 2. Kekerasan psikologis atau emosional. Kekerasan psikologis atau emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan atau bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderita psikis berat pada seseorang. Perilaku kekerasan yang termasuk penganiayaan secara emosional adalah penganiayaan, komentar-komentar yang menyakitkan atau merendahkan harga diri, mengisolir istri dari dunia luar, mengancam atau menakut-nakuti sebagai sarana pemaksaan kehendak. Ketiga, kekerasan seksual. Kekerasan jenis ini meliputi
pengisolasian atau menjauhkan istri dari kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan istri. Kekerasan seksual berat berupa pelecehan seksual dengan berkontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul, serta perbuatan lainnya yang menimbulkan rasa muak atau jijik, terteror, terhina, dan merasa dikendalikan. Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki. Kemudian pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai atau merendahkan dan menyakiti. Kekerasan seksual ringan berupa pelecehan seksual serta secara verbal seperti komentar verbal, gurauan porno, siulan, ejekan, dan julukan, dan atau secara nonverbal seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh, ataupun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban, bersifat melecehkan dan atau menghina korban. Melakukan repetis kekerasan seksual ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan seksual besar. Kemudian yang terakhir, kekerasan ekonomi. Setiap orang dilarang melentarkan orang dalam kehidupan rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Contohnya dari kekerasan jenis ini adalah tidak memberikan nafkah istri, bahkan menghabisi uang istri. Kekerasan ekonomi berat yakni tindakan eksploitasi, manipulasi, dan pengendalian lewat sarana ekonomi berupa pemaksaan korban bekerja dengan cara eksploitatif, termasuk pelacuran, melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya, mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban. Kekerasan ekonomi ringan berupa melakukan upaya-upaya sengaja untuk menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kemudian pada bagian C, faktor-faktor penyebab KDRT. Strauss I. Murray mengidentifikasi hal demokrasi pria dalam konteks struktur masyarakat dan keluarga yang memungkinkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga atau marital violence sebagai berikut. Yang pertama itu pembelaan atas kekuasaan laki-laki. Yang pertama, laki-laki dianggap sebagai superioritas sumber daya dibandingkan dengan wanita sehingga mampu mengatur dan mengendalikan wanita. Kedua, diskriminasi dan pembatasan di bidang ekonomi. Diskriminasi dan pembatasan kesempatan bagi wanita untuk bekerja mengakibatkan wanita atau istri ketergantungan terhadap suami, dan ketika suami kehilangan pekerjaan maka istri mengalami tindakan kekerasan. Ketiga, beban pengasuhan anak. Istri yang tidak bekerja menjadikan penanggung beban sebagai pengasuh anak ketika terjadi hal yang tidak diharapkan terhadap anak. Maka suami akan menyalahkan istri sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian keempat, wanita sebagai anak-anak. Konsep wanita sebagai hak milik bagi laki-laki menurut hukum mengakibatkan keluasan laki-laki untuk mengatur dan mengendalikan segala hak dan kewajiban wanita. Laki-laki merasa punya hak untuk melakukan kekerasan sebagai seorang bapak melakukan kekerasan terhadap anaknya agar menjadi tertib.
Kelima, orientasi pengadilan pidana. Orientasi posisi wanita sebagai istri di dalam rumah tangga yang mengalami kekerasan oleh suaminya diterima sebagai penyalahgunaan hukum, sehingga penyalahan kasusnya sering ditunda atau ditutup. Alasan yang lazim dikemukakan oleh penegak hukum yaitu adanya legitimasi hukum bagi suami melakukan kekerasan sepanjang bertindak dalam konteks harmoni keluarga. Bagian D yaitu cara penanggulangan KDRT. Cara penanggulangan KDRT untuk menghindari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Diperlukan cara-cara penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga, antara lain yang pertama itu perlunya keimanan yang kuat dan akhlak yang baik dan berpegang teguh pada agama sehingga dapat menyelesaikan permasalahan dengan kesabaran. Kedua, harus tercipta kerukunan dan kedamaian di dalam sebuah keluarga serta dapat saling menghargai setiap pendapat yang ada. Ketiga, harus adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis. Keempat, butuh rasa saling percaya, pengertian, saling menghargai, dan sebagainya antara anggota keluarga. Sehingga rumah tangga dilandasi dengan rasa saling percaya. Jika sudah ada saling percaya, maka mudah bagi kita untuk melakukan aktivitas. Jika tidak ada rasa kepercayaan, maka yang timbul adalah sifat cemburu yang kadang terlebih dan rasa curiga yang kadang juga berlebih-lebihan. Kemudian yang terakhir, kelima itu seorang istri harus mampu mengkoordinir berapapun keuangan yang ada dalam keluarga, sehingga seorang istri dapat mengatasi apabila terjadi pendapatan yang minim, sehingga kekurangan ekonomi dalam keluarga dapat diatasi dengan baik. Kemudian pada bagian E, perlindungan bagi korban KDRT, kekerasan dalam rumah tangga KDRT yang dulu dianggap mitos dan persoalan pribadi atau privat, kini menjadi fakta dan realita dalam kehidupan rumah tangga, sehingga berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau Undang-Undang KDRT. Maka persoalan KDRT ini menjadi dominan publik. Peran pihak lainnya lebih bersifat individual. Peran ini diperlukan karena luasnya ruang atau gerakan tindakan KDRT, sementara institusi dan lembaga resmi yang mengalami perlindungan korban KDRT sangatlah terbatas. Pihak lainnya itu adalah setiap orang yang mendengar, melihat, dan mengetahui terjadinya tindakan KDRT. Mereka diwajibkan mengupayakan pencegahan, perlindungan, pertolongan darurat, serta membantu pengajuan permohonan penetapan perlindungan baik langsung maupun melalui institusi dan lembaga resmi yang ada. Undang-Undang KDRT secara substansi memperluas institusi dan lembaga pemberian perlindungan agar mudah diakses oleh korban KDRT, yaitu pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya, baik perlindungan sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Selain itu, Undang-Undang KDRT juga membagi perlindungan ini menjadi perlindungan yang bersifat sementara dan perlindungan yang menetap pengadilan, serta pelayanan. Perlindungan dan pelayanan diberikan oleh institusi dan lembaga sesuai tugas yang fungsinya masing-masing. Yang pertama itu perlindungan oleh polisi berupa perlindungan sementara yang diberikan paling lama 7
hari dalam waktu 1 kali 24 jam sejak pemberian perlindungan. Kepolisian wajib meminta surat penetapan pemerintahan perlindungan dari pengadilan. Perlindungan sementara oleh kepolisian ini dapat dilakukan bekerjasama dengan tenaga kesehatan. Kemudian yang pada bagian B, perlindungan oleh advokat diberikan dalam bentuk konsultasi hukum, melakukan keluarga perlakuan atau mediasi, dan perlindungan korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan atau litigasi, melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial, kerjasama, dan kemitraan. Kemudian pada bagian C, perlindungan dengan penetapan pengadilan dikeluarkan dalam bentuk pemerintah melindungi yang diberikan selama 1 tahun dan dapat diperpanjang. Pengadilan dapat melakukan penanganan dengan surat pemerintahan penanganan terhadap pelaku KDRT selama 30 hari apabila pelaku tersebut melakukan pelanggaran atas pertanyaan yang didatanginya. Kemudian pada bagian E, selanjutnya yang terakhir, pelayanan oleh pembimbingan rohani diberikan untuk memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman dan takwa kepada korban. Bentuk perlindungan dan pelayanan ini masih bersifat normatif, belum implementatif, dan teknis operasional yang mudah dipahami, mampu dijalankan dan diakses oleh korban KDRT. Bagian F yang terakhir, sudut pandang Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara telah dijelaskan mengatakan bahwa segala tindak kekerasan adalah dilarang karena bertentangan dengan sila Pancasila, terutama dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Adapun maksud yang terkait dalam masalah yang kami angkat adalah setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan tidak boleh menjadi objek kekerasan dengan alasan apapun dan bagaimanapun. Dalam sila kedua terdapat pokok-pokok pikiran, antara lain menetapkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan, menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, dan mewujudkan keadilan dan perabaan yang tidak lemah. Sehingga dengan demikian tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan yang menyimpang dari Pancasila. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.